lupa. Terus kita lanjut ke income statement-nya. Untuk full costing dan juga direct costing itu bedanya seperti apa. Terus setelah kita tahu beda dari profitnya nanti yang dihasilkan income statement yang full costing dan direct costing, kita rekonsiliasi bedanya karena apa sih gitu. Nah, pertama konsep dasar. Jadi di konsep dasar ini, untuk full costing, itu kalian sebenarnya nggak usah pelajari lagi. Karena full costing itu adalah costing yang udah kita pelajari dari kemarin-kemarin. Dimana kalau kita ngitung cost untuk inventory, cost pembuatan yang masuk ke WIP, nanti WIP berubah jadi finished good, itu apa isinya? Ada DM, DL, variabel FOH dan juga fix FOH. Semuanya itu nanti masuk ke biaya produksi, nanti jadi cost untuk inventory, ya kan? Inventory kan isinya itu kan DM, DL sama seluruh FOH, baik variabel maupun fix. Itu yang kita pelajari dari kemarin-kemarin, ya kan? Artinya, nanti kan kalau barang kejual nih, si inventory ini kita bakal ngejurnal apa sih? COGS pada inventory kan. Nah, artinya cost untuk membuat inventory ini berubah bentuk jadi COGS, ya kan? Nah, yang jadi COGS berarti yang jadi COGS ini komponennya apa aja sih? Kok gini sih? Nih, yang jadi COGS komponennya apa aja? Ya, ada DM, DL, VFOH, dan fix FOH. Semuanya berubah jadi COGS. Menyesuaikan berapa inventory yang terjualnya. Gitu. Saat barang terjual nanti berubah tuh jadi COGS, tapi nggak semua jadi COGS, hanya inventory yang terjual aja yang berubah jadi COGS. Sisanya ya masih ada di inventory kita. Gitu. Itu kan full costing yang kita tahu biasanya. Nah, kalau direct costing ini agak beda. Direct costing ini maunya yang masuk jadi cost inventory itu nggak semua gitu. Yang masuk jadi cost inventory itu cuma yang sifatnya variabel aja, yaitu DM, DL, VFOH. Kenapa fix FOH nggak masuk? Karena fix FOH itu udah pasti kita keluarin gitu loh. Kalau menurut si direct costing ini, jadi fix FOH yang nggak berhubungan sama produksi inventory gitu loh. Mau inventory-nya produksi, mau enggak ya tetap kita keluarin kan fix FOH-nya. Makanya kalau direct costing, itu yang masuk ke inventory cuma direct material, direct labor, dan variabel FOH. Nanti fix FOH ini nggak bakal berubah jadi COGS, tapi dia menjadi expense, jadi period cost. Jadi teman-temannya fix selling expense. Jadi mereka tuh nanti deket-deketan tuh. Fix selling expense, terus fix apa lagi ya? Fix administrative expense, fix general expense, mereka tuh jadi bersatu gitu loh. Di bawah-bawah nantinya. Gitu. Nggak akan masuk ke biaya produksi kita. Gitu. Jadi artinya karena fix FOH periode tersebut dijadikan expense. Artinya semua biaya yang kita keluarkan sebagai fix FOH itu akan dibebankan semuanya di periode itu sebagai expense. Ya, kalau tadi yang berubah jadi COGS ini, yang berubah jadi COGS baik DM, DL, VFOH maupun fix FOH itu hanya sebatas berapa inventory yang terjualnya. Kalau yang belum terjual ya masih ngendap di inventory, belum berubah jadi COGS, belum masuk ke income statement. Gitu ya. Kalau yang ini, dia semuanya fix FOH itu. Kita bebanin pokoknya semua fix FOH itu harus jadi expense saat periode itu.
Gitu. Jadi dia 100% nih si fixed FOH dibebankan menjadi expense-nya. Gitu ya. Makanya itu perbedaan antara absorption costing atau full costing dengan direct costing atau juga disebut variable costing gitu. Jadi kalau kelihatannya dari sini ya, misalnya kan biasanya secara normal itu biasanya produksi itu lebih tinggi dibandingin yang terjual. Masih ada kan inventory yang kesimpan. Nah, dalam kondisi normal kayak gitu, si direct costing ini ya, karena bebannya lebih tinggi akibat fixed FOH-nya kita bebanin 100% di periode itu, biasanya direct costing ini punya income yang lebih kecil karena tadi expense-nya dibebanin semua si fixed FOH-nya. Kalau full costing kan tadi masih kesimpan nih di inventory, kalau misalnya barangnya belum kejual. Fixed FOH yang dibebanin ya cuma sebatas yang terjual aja inventory-nya secara proporsional gitu loh. Jadi biasanya income-nya direct costing-nya lebih kecil kalau dalam kondisi kita nggak punya big inventory, terus kondisinya produksi kita lebih tinggi dibandingin yang terjual. Gitu. Ntar ada pertanyaan. Marketing expense masuk fixed cost ya, Kak? Tergantung. Jadi nanti juga ada variabel marketing expense, ada fixed marketing expense. Ntar kita bahas ya setelah ini. Oke, next dulu. Nah, karena COGS-nya itu cuma variabel cost-nya aja, maka nanti yang ketemu bukan gross profit. Kalau biasanya kita bikin gimana sih? Sales kurangi COGS sama dengan gross profit kan? Nah, kalau ini yang ketemu nanti contribution margin. Tapi si contribution margin ini, dia tuh cuma melambangkan margin kita kalau kita nggak ngitung fixed cost. Jadi, dia itu cuma merhatiin, oh pokoknya si contribution margin ini adalah keuntungan di luar fixed cost. Artinya, dia contribution margin ini dari penjualan kita kurangi sama seluruh variabel cost. Baik itu variabel cost untuk produksi maupun non-produksi. Kayak tadi, misal ada marketing expense yang sifatnya variabel. Variabel marketing expense. Terus variabel administrative expense. Nah, ini semua masuk ke variabel cost ini. Sales dikurangi seluruh variabel cost, baru ketemu yang namanya contribution margin. Gitu, teman-teman. Jadi, beda ya kalau misalnya kita pakai direct costing itu ada beberapa yang berbeda gitu. Oke. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya kita pakai direct costing, full costingnya nggak aku contohin yang ini ya, karena full costing itu ingat sama persis kayak yang kita bahas dulu juga sama. Oke, sekarang kalau misalnya kita pakai direct costing dulu nih ya, nanti kita bahas income-nya baru kita compare. Nah, kalau pakai direct costing, misal di soal ini kita itu jual 10.000 unit produk. Ada 10.000 nih. Harga jualnya 70 per unit. Oke? Harga jual 70 per unit. Terus, biaya yang dikeluarkan untuk DM-nya 10, DL-nya 12, variabel FOH-nya 10 per unit, terus ada komisi penjualan sebesar 10 per unit. Nah, teman-teman harus bisa baca situasi ya. Soal ini kan bilang komisi penjualan sebesar 10 per unit. Berarti dia itu mengikuti unit yang terjual. Kalau dia mengikuti unit yang terjual, berarti sifatnya variabel. Dia dipengaruhi sama berapa sih unit yang terjual. Makin banyak yang terjual, makin besar juga biaya komisi yang kita bayarin. Gitu. Terus biaya lain yang harus dikeluarkan itu 50.000 penyusutan gedung pabrik, 50.000 untuk sewa mesin,
75.000 untuk sewa toko. Nah, kalau kita pakai direct costing, berarti caranya gini. Sales, kita kurangi sama semua variabel cost. 42 per unit dari mana? DM-nya 10, DL 12, variabel FOH 10, sama komisi penjualan. Atau dia bisa kita bilang variabel marketing atau selling expense. Oke, makanya variabel cost-nya itu dia 42. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai direct costing, kita nggak merhatiin dia itu biaya produksi atau biaya di luar produksi. Tapi kita perhatiin adalah dia variabel atau fix sih. Kalau variabel, dia dihitung untuk nanti kita menghitung contribution margin-nya. Kalau fix, nanti kita perlakukan sebagai expense pada umumnya. Gitu. Lanjut. Untuk fixed cost-nya, nah fixed cost-nya juga semuanya bergabung. Ini untuk produksi kan, penyusutan gedung pabrik berarti dia fixed FOH. Sewa mesin juga sama, fixed FOH. Terus sewa toko ini fixed selling atau fixed marketing. Tapi dia tetap aja dimasukin ke fixed cost-nya di satu tempat ini. Kalau dipecah juga boleh, nanti kalian biasanya sih kalau nyusun income statement beneran ya, itu dipecah. Di sini fix FOH, di sini baru fix marketing gitu. Oke, di sini 175 baru ketemu operating income-nya 105.000. Karena di sini ya contribution margin kita lihat dulu 700 min 420 sama dengan 280.000. Ini adalah contribution margin-nya. 280.000 ini untuk 10.000 unit yang terjual. Berarti per unitnya adalah $28. Itu contribution margin-nya. Nah, gambarannya gimana sih maksudnya contribution margin? Jadi contribution margin ini ya, misal kalian abis ini kalian jual lagi, kalian berhasil menjual 1.000 unit lagi. Ya kan? 1.000 unit lagi. Yang kalian hitung sebagai variabel cost-nya berapa? DM. Kalian hitung variabel cost-nya kan DM, DL, VFOH sama variabel selling expense tadi kan. Komisi penjualan ini kan. Nilainya 42. 42 kali 1.000 misal di sini. Kita dapat duit harganya 70 dikali 1.000. 70 kali 1.000. Terus kita ngeluarin fixed cost tambahan nggak sih di sini? Enggak. Kita ngeluarin cost lagi nggak sih? Enggak. Yang kita keluarin ini cuma variable cost. Karena variable cost tadi, prinsipnya direct costing itu, cost apa sih yang ngaruh sama inventory gitu loh. Cost apa sih yang ngaruh sama inventory-nya langsung, penjualan inventory-nya langsung. Kalau fixed cost, mau kita jual, mau kita nggak jual, mau kita produksi, mau nggak kita produksi, itu nggak, dia keluar aja terus. Gitu. Makanya di sini, kalau misalnya ada 1.000 tambahan yang diproduksi, selama ini masih dalam relevan range-nya, ya kita bakal dapat tambahan margin sebesar berapa? 28 per unitnya. Gitu. Itu bayangan dari contribution margin. Gitu. Kak, itu unit variable cost-nya selalu sama kayak unit sales-nya enggak ya, Kak? Balik lagi ke ngitung COGS. COGS kan gini ya. COGS itu bisa kita ngitung semua cost dulu. DM, DL, plus FOH, untuk unit yang diproduksi, misalnya kita produksi 12.000 unit. Baru kita kurangi sama ending inventory. Ya kan, bisa kayak gitu kan. Misalnya ending inventory-nya karena terjual 10.000, berarti ending inventory-nya 2.000 kan. Ya, 2.000 unit.
Maka di sini 10.000 unit. Sama aja kalau kita ngitung di sini caranya langsung dikali 10.000, ya sama aja ngitungnya. Gitu. Kalau misalnya kita 12.000 kurangi 2.000, hasilnya bakal sama aja. Cuma kalau ini tuh lebih singkat lagi gitu loh caranya. Jadi ngitung kita nulis ke COGS statement pun sebenarnya nggak ada batasannya ya. Nggak ada format yang formalnya gitu loh. Terserah kalian mau seperti apa. Nanti ada contohnya juga di Excel. Itu aku bikin 2 versi perhitungan gitu. Oke. Next dulu ya. Nah, sorry, ini penjelasannya sedikit doang. Di sini ada manufacturing sama non-manufacturing. Kalau misalnya kita pakainya full costing, ya kita golongkan berdasarkan ini. Yang manufacturing dulu, sales kurangi manufacturing cost, baru ketemu gross profit. Sisanya nanti non-manufacturing kita perlakukan sebagai expense. Udah gitu bahas yang tadi. Nah, jadi bedanya apa sih full costing sama direct costing? Balik lagi, full costing, cost-nya dibedakan menurut fungsi. Dia itu manufacturing atau non-manufacturing kalau kita bikin income statement-nya. Gitu. Kalau direct costing, saat kita bikin income statement, cost itu dibedakan menurut perilakunya. Dia itu fix atau variabel. Oke? Terus kalau misalnya full costing, seluruh biaya baik variabel maupun fix selama itu adalah biaya produksi. Ya, selama dia biaya produksi, dia masuk ke nilai inventory, kemudian jadi COGS. Kalau direct costing, yang masuk ke inventory, nih ya, bukan di income statement-nya. Yang masuk inventory-nya itu cuma biaya produksi yang bersifat variabel. Dia DM, DL, dan variabel FOH. Tapi kalau kita ngitung income statement-nya, itu nanti ada lagi variabel manufacturing cost gitu. Tapi kalau ngitung biaya inventory-nya, itu tetap aja pakainya biaya produksi, cuma yang nilainya variabel gitu. Ini tuh cuma karena kita ngitung contribution margin ini, ada variabel cost yang di luar produksi, tapi dia nggak masuk nilai produk. Tetap aja yang masuk nilai produknya cuma biaya produksi, tapi yang sifatnya variabel DM, DL, sama variabel FOH aja. Terus full costing bedanya, sales min COGS sama dengan gross profit kalau di income statement. Kalau di income statement-nya direct costing, sales min variable cost. Semua manufacturing dan non-manufacturing dia masuk ke hitungan variable cost membentuk contribution margin. Dan yang terakhir, fix FOH sebagai komponen biaya produksi, bukan expense atau period cost. Nanti yang masuk COGS-nya cuma berdasarkan berapa produk yang terjual, sisanya kesimpan di inventory. Kalau direct costing, fix FOH-nya sebagai expense, di mana 100%-nya dibebankan ke periode tersebut. Gitu. Oke, nah ini contoh perhitungan inventoriable cost atau cost of inventory. Nah, kalau di sini ada beginning inventory, production, sales, bla bla bla. Ini nilai inventory-nya. Yang penting itu sebenarnya di sini ya, nilai inventory-nya. DM 110, DL 40, fix FOH-nya 50, sama fix FOH-nya variabel ini variabel FOH-nya 50, fix FOH-nya itu 1.080.000 untuk 8.000 unit produksi. Oke, berarti kita punya tarif 1.080.000 kita bagi 8.000 unit. Sama dengan 135. Ini adalah
fix FOH per unitnya. Nah, berarti kalau variable cost, harga unitnya berapa? DM-nya 110, DL-nya 40, variable FOH-nya 50, totalnya 200. Kalau kita pakai full costing, DM-nya 110, DL 40, FOH-nya 50, ditambah fix FOH-nya 335. Oke, jadi untuk variable costing nilai cost per unitnya 200, kalau full costing 335 karena ada fix FOH. Jadi kalau teman-teman nanti di soal itu biasanya disuruh cari berapa nilai ending inventory untuk dua metode ini. Kalau ending inventory ada 2000, ya, ada 2000, untuk variable cost berarti 2000 dikali 200. Untuk full costing 2000 dikali 335. Gitu. Di sini berarti 400.000. Di sini 670.000. Gitu. Nilai inventorinya lebih tinggi, iya, karena dia fix FOH-nya ada. Kalau di sini nggak ada. Tapi nanti income statement-nya dia bebanin semua tuh 1.080.000 di periode itu. Kalau kita pakai direct costing. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke income statement-nya ya. Nah, ada yang bertanya, Kak, tadi hal 35. Oh, hal 35 itu karena di sini tuh nggak diketahui kayak apa ya. Kan biasanya kalau kita cari tarif fix FOH itu adalah berapa sih kapasitas produksinya, kapasitas normalnya, kapasitas full-nya, itu berapa unit produksi. Itu untuk menentukan tarif kan. Total dibagi basis alokasinya apa, drivernya apa. Nah, kita bagi aja sama berapa unit yang diproduksi. Kalau misalnya nggak tahu berapa kapasitas normalnya gitu ya. Nah, ini kan 1.080.000, kita bagi sama 8.000 unit produksi. Ketemu 135. Gitu. Itu kita cari tarif per unitnya. Tarif fix FOH per unitnya. Gitu. Masih bingung? Oke, sama-sama. Next. Nah, ini income statement-nya bedanya kayak gimana nanti. Nah, ini contohnya agak ribet ya, karena dia membahas untuk 4 triwulan atau 4 periode gitu. Jadi, ada budgeted fix FOH. Dia nilainya 300.000 untuk 1 triwulan. Berarti kan untuk 1 tahun sebenarnya 1,2 juta. Tapi karena per triwulan jadi 300.000. Oke, fixed marketing and administrative expense ada 200.000 per triwulannya. Tarif fix FOH, nah dia bilang kapasitas normalnya adalah 20.000 unit. Maka tarif fix FOH adalah 300.000 ini kita bagi sama kapasitas normalnya 20.000, berarti 15 per unitnya. Terus variable marketing expense 5 per unit, dan FOH dibebankan berdasarkan jumlah unit produksi. Ini tuh adalah FOH applied-nya. FOH chargeable kalau misalnya kita ngomongin pakai standar costing itu. FOH applied ini FOH applied atau chargeable. Oke, harga jualnya 100 per unit. Nah, data tambahannya ini ada lagi production cost per unit. Kalau kita pakai direct costing, DM 30, DL 22, variable FOH-nya 8. Oh, ini variable marketing expense ya di sini. Nah, ini biaya produksinya di sini 8 per unit. Kalau kita pakai direct costing. Kalau kita pakai full costing, ada tambahan fix FOH tadi kita udah cari tarifnya 15 per unit.
Sehingga total biaya per unitnya adalah 75. Nah, di sini 60. Oke. Ada selisih 15. Ya, karena adanya fix FOH yang diperhitungkan di full costing. Terus, data variance-nya. Jadi di sini ada variance nih. Variance-nya variance apa? Ada variance untuk direct material, direct labor, dan controllable variance pada FOH. Posisinya gimana sih controllable itu di sini? Ini kan kita lihat ya, ini adalah diagram untuk variance untuk FOH kan. Controllable sebelah sini, volume variance sebelah sini. Volume variance untuk fix, kalau controllable variance untuk bandingin aktual dengan budgeted. Oke. Di sini cuma fix FOH doang ngomonginnya. Nah, setelah dijumlah nih, ini diketahui di soal ya. Setelah dijumlah DM plus DL plus FOH controllable variance itu adalah 15.000 untuk triwulan 1, 9.000 untuk triwulan 2, 14.000 untuk triwulan 3, dan 17.000 untuk triwulan 4. Nah, variance-nya dianggap tidak material, sehingga nanti kita tutup ke COGS. Gitu. Terus diketahui juga kalau WIP awal dan akhir itu 0. Kita nggak punya WIP. Semuanya jadi finished good. Terus, standar cost digunakan untuk menghitung apa? Untuk menghitung finished good, kita pakai apa? Kita pakainya standar costing. Artinya, kita menghitung finished good berdasarkan standarnya, harga standarnya. Nih, berdasarkan standarnya, nilai inventory-nya segini kalau kita pakai direct, dan segini kalau kita pakai full costing. Kalau ada selisih dengan actual, masuknya ke variance. Variance-nya nanti masuk ditutup ke COGS. Kayak kita pakai standar costing kemarin aja. Standar cost tahun ini, kalau variance-nya material gimana ya Kak? Apa pasti nggak material? Kalau material nanti kan dibebaninnya ke WIP, finish good, dan juga COGS secara proporsional. Cuma biasanya di soal ini karena kalian sudah melewati materi variance kemarin, itu nggak bakal fokus ke pembebanan variance-nya gitu loh. Makanya biasanya dibikin gampang aja, masuk langsung ke COGS. Gitu. Standar cost tahun ini sama dengan tahun lalu, terus finish good awalnya kita punya 4.000 unit. Next. Nah, data produksinya triwulan 1 antara plan dengan actualnya sama-sama 20.000, terjualnya juga 20.000. Triwulan 2 20.000 untuk plan, 18.000 aktualnya. Kita produksi aktual 18.000, tapi terjual 20.000. Kok bisa? Karena kita punya bikin inventory tadi. Gitu. Triwulan 3 kita produksinya tetap 20.000, terjual cuma 18. Bertambah lagi tuh inventory. Triwulan 4 kita produksi 22.000, terjual 18.000. Ya tambah banyak lah itu inventory-nya. Gitu. Nah, kita lihat ya. Nah, bikin inventory awalnya 4.000, diproduksi 20.000, terjual cuma 20.000, endingnya ya sama lah. Sama-sama 4.000 karena yang diproduksi sama dengan yang terjual. Jadi nggak ada perubahan pada inventory. Terus, untuk kuartal kedua, triwulan kedua, itu unit in begin-nya 4.000. Dari sini ya, 4.000. Terus, yang diproduksinya 18.000, terjualnya 20.000. Sehingga berkuranglah kita jadi tinggal 2.000 ending inventory-nya. Oke. Masuklah si 2.000 ke bikin inventory, produksi 20.000, berkurang 18.000 terjual. Unit endingnya jadi 4.000. Produksi lagi 22.000 di periode 4,
terus berkurang karena terjual 18.000, sehingga unit in ending-nya itu 8.000 tambah banyak. Oke, nah yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus hitung volume variance-nya. Karena tadi yang diketahui di soal adalah DM variance, DL variance, dan controllable variance. Volume variance-nya nggak dihitung. Nah, untuk ngitung volume variance itu cuma buat full costing aja. Kenapa? Karena kita itu nggak ngitung fix FOH yang kita bebankan ke barang pada direct costing. Direct costing ya fix FOH-nya langsung jadi expense. Nggak ada tuh ceritanya kita kita kelebihan, kekurangan membebankan. Nggak ada over atau under applied kalau kita pakai direct costing, karena kita nggak ngebebanin ke barang kok gitu loh fix FOH-nya. Gitu. Nah, di sini ingat ya, masih ingat nggak sih volume variance itu apa? Volume variance adalah selisih. Selisih kalau kita membebankan pada standarnya. Jadi misal tadi nih kita itu produksi, cari yang berbeda di sini deh. Nih misal kita itu kan mau produksi 20.000, ya kan? Dengan adanya 20.000 ini jadi kapasitas normal kita. Ya, 20.000. Tarif fix FOH tadi 15, ya kan? Sehingga sebenarnya budgetinnya itu adalah 300.000, ya kan? Saat kita memproduksinya secara aktual itu 18.000, maka ini 15 kali 18, 270.000. Berarti kita membebankan ke barang itu, kalau kita ngitung fix FOH applied-nya, ya kita hitungnya 18 kali 15. Ya, 270.000 harus kita ngitung fix FOH applied-nya. Padahal kalau budgetinnya itu 300.000, yang kita bayarin 300.000, ya kan? Ada selisih antara yang kita bebankan ke barang dengan yang kita budgetin. Artinya di sini ada volume variance karena kita tidak bisa memanfaatkan kapasitas normal secara penuh. Kita produksinya harusnya 20.000, kita produksi cuma 18.000. Kita ada kerugian lah di situ. Gitu. Di sini ada volume variance-nya nih. Gitu. Kita membebankan ke barangnya cuma 270, padahal kita bayar 300. Nah, itu volume variance ya. Kalau pakai direct costing, karena kita nggak bikin FOH applied, ya udah, kita nggak punya itu volume variance. Gitu. Kita nggak bikin ini ya, kita nggak bikin jurnal WIP pada FOH applied kalau kita pakai direct costing. Makanya nggak ada volume variance-nya. Oke. Nah, ngitung volume variance tinggal budgeted fix FOH-nya dikurangi fix FOH applied. Ingat, kiri kurang yang kanan. Kalau dia positif, berarti dia ada di debit, menambah biaya atau unfavorable. Kalau kita di kredit, berarti mengurangi biaya atau favorable. Nah, di second quarter ini terjadi unfavorable karena tadi kita nggak mampu memanfaatkan kapasitas normalnya. Kalau yang ini justru kita melebihi gitu loh, produksinya malah 22.000, padahal kita bayar fix FOH-nya cuma 300.000, artinya kita untung sebanyak 30.000. Kita membebankannya itu ke barangnya, tadi kan bikin fix FOH applied-nya itu karena 22.000 nih, oh kita bikinnya 330.000, karena kita kan hitungnya 22.000 kali 15. Ternyata kita bayarnya cuma 300.000. Kita kurangi lagi cost-nya berarti gitu. Oke, ini ya kalau ngitung volume variance udah. Selanjutnya kita bikin income statement-nya untuk full costing. Nah, income statement-nya kayak gimana? Sama nih, tinggal sales-nya. Sales dari mana? Tadi harga jualnya 100 dikali sama 20.000 unit yang terjual. Tadi adanya nih, FOH rate itu ada dari FOH dibagi quantity budget ya. Drivernya kan unit ya, unit produksi kan. Nah, unit
yang dijadiin driver adalah kapasitas normalnya kalau di sini. Gitu. Oke. Nah, sales adalah Salesnya segini, 2 juta. Terus ini 2 juta, ini terjual cuma 18.000 unit, ini juga 18.000, jadi cuma 1,8 juta. Terus standard cost, bentar, kok lobet. Standard cost of COGS, artinya COGS sesuai standarnya itu berapa? Nah, tadi ya udah dihitung ya, kalau kita pakai full costing itu jatuhnya 75 per unit. Atau 30 DM, 22 DL, variabel FOH 8, fix FOH-nya 15. Ya, 75 dikali berapa yang terjualnya. Ini tuh cara gampangnya. Berapa yang terjualnya, langsung aja berapa yang terjual, cara singkatnya lah. Oke. Terus 1,5, 1,5, 1,35. Kenapa 1,35? Karena dikali yang terjual cuma 18.000. Ini juga sama, terjual 18.000 dikali 75. Nah, terus setelah itu tadi kan dibilangin kalau varians itu dibebankan ke COGS. Makanya di sini ada adjusted COGS, di mana COGS itu kita sesuaikan gitu. Kita kurangi atau kita tambahkan dengan varians yang ada. Nah, variansnya tadi udah ada di soal ini. Ya, kita masukin ke data. Nah, salah nih. 15.000 kuartal 1, 9.000, 14.000 dan 17.000 kuartal terakhir. Setelah itu, kalau kita pakai full costing, ada volume variance, masukin juga. Volume variance-nya cuma ada di second quarter dan fourth quarter. Sehingga adjusted COGS-nya itu berapa? COGS telah disesuaikan, awalnya 1,5 juta ditambah 15.000 itu material labor and controllable variance, ditambah 0 karena nggak punya volume variance. Nah, kita jumlahin nih adjusted COGS. Yang tadi standar COGS dari mana? 30.000 dari mana ya volume variance-nya? Ini ya, kalau standar COGS tuh ini dari sini nih. Standar COGS itu adalah DM plus DL plus VFOH kalau direct costing. Kalau full costing DM, DL, VFOH, fix FOH. Jadi dia tuh standar cost untuk inventory, ya kan? Standar cost produksi untuk goods sold, untuk barang yang sold, barang yang terjual. Jadi 75 ini kita kaliin sama unit yang terjualnya. Terjual 20.000 unit, 20.000 unit, 18.000 unit, 18.000 unit dikali 75 ini nih. Standar COGS-nya. 30.000 dari sini volume variance tadi kita udah ngitung kan, 30.000 unfavorable sama minus 30.000 karena dia favorable. Oke. Lanjut ya. Adjusted COGS-nya. Oke. Adjusted COGS-nya jadi segini. Setelah disesuaikan dengan variance ini, kita bikin adjusted COGS. Nah, ini menjadi pengurang dari sales buat dapetin gross profit. Sales kita kurangi adjusted COGS, ketemu gross profit-nya masing-masing. Nah, gross profit ini baru kita kurangi sama expense di luar dari produksi, yaitu marketing dan administrative expense. Ini ada di data semua ya, 300.000 nilainya. Ini 290 karena ada yang nilainya variabel. Nih. Salah. Jadi, tarif fix FOH, fix marketing and administrative expense-nya 200.000 per triwulan. Berarti fix 200.000.
Variabelnya ini mengikuti yang terjual. Nilainya 5 per unit. Kalau terjualnya 20.000 berarti 100.000 yang variabel. Kalau terjual cuma 18.000, 18.000 kali 5, 90.000. Makanya ada yang 300.000, ini kalau terjual 20.000 unit, kalau terjual cuma 18.000 unit, expense-nya jadi 290.000. Gitu. Oke. Nih, saya mana sih? Nih. Gitu. Nah, kita lihat operating income-nya ketemunya segini. Nah, ini nanti kita bandingin sama operating income kalau kita pakai direct costing. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Next ya. Next, Kak. Oke, ini udah ya. Ini penjelasan tadi udah aku jelasin sekalian di sini. Nah, untuk direct costing. Kalau kita pakai direct costing, kita punya standar variable cost of COGS. Sebenarnya ini again ya, AKBI itu nggak ada bentuk formal dari income statement. Jadi terserah kalau kalian menulisnya sales dikurangi COGS titik 2, DM, DL, FOH gitu, terserah. Kalian mau nulisnya kayak gimana juga terserah. Oke? Dan tergantung dosennya. Pengennya kalian nulisnya kayak gimana. Nah, kalau di ini kan pakai Hongren ya. Di Hongren tuh kayak gini. Standard variable cost of COGS adalah DM30, DL22, variabel FOH 8, sehingga nilainya 60. Nggak pakai fix FOH. Oke, 60 aja nih. Ya. Terus, kita kaliin sama tadi, sama lah unit yang terjual. Di sini kali 20.000, ini kali 20.000 unit, ini kali 18.000 unit, kali 18.000 unit, ini kali 60 ini nih. Dah. Terus masukin lagi variansnya. Tapi kita nggak masukin volume variance, karena ingat, cuma ada di full costing, karena kita nggak membebankan fix FOH ke inventory, jadi kita nggak bikin tuh volume variance kalau kita pakai direct costing. Ya, adjustment-nya hanya variance yang berasal dari controllable variance, material variance, sama labor variance. Oke. Tulis tuh di sini variance-nya tadi. Sama kayak tadi ya. Adjusted COGS-nya jadi 1215, 1209, sekian dan sekian. Nah, rame banget. Nah, ada gross contribution margin. Nah, sebenarnya kalian nggak usah bikin ini nih. Ini bikin bingung ntar nih. Gini aja deh. Nih, kita nggak usah anggap dulu ya. Dah, nggak usah dilihat. Bikin pusing. Nih, nggak usah lah. Nah, dari adjusted variable ini, kita tambahin lagi. Kita tambahin lagi variable marketing expenses. Oke. Kita tambahin variable marketing expenses. Karena kita mau cari contribution margin-nya. Oke. Variable marketing expenses 100.000, semuanya 100.000, semuanya. Yang terjualnya 20.000 itu 100.000 kan 5 ya, nilainya 5 per unit dikali 20.000. Yang ini 5 per unit kali 18.000, jadi 90.000 nih. Terus contribution margin-nya dari sales dikurangi adjusted variable COGS dikurangi variable marketing expense. Ketemulah 685, 691, 616, dan 613. Kak, tadi volume variance kenapa nggak dimasukin? Karena di direct costing itu fix FOH-nya sesuai sama budget aja kita nulisnya. Kita nggak melibatkan fix FOH dimasukin ke inventory, ya kan? Kalau tadi kita bahas di awal ya. Jadi kita nggak perlu ngitung volume variance.
gitu, nggak ada selisih gitu. Ya, terus setelah ketemu contribution margin, tinggal kita kurangi sama fixed FOH dan fixed expenses. Karena fix semuanya pasti sama rata gitu. Total fixed expenses-nya 500.000 semua. Maka operating income-nya 185, 191, 116, dan 113. Kita lihat ada selisih nggak sih? Pertama nggak ada selisih, sama-sama 185 kan? Yang kedua 191, yang ini 161. Nah, ada selisih kan? Yang ketiga 146, 116. Ada lagi selisih nih. Yang ini 173, terus ininya 113. Ini juga ada selisihnya. Nah, ini yang bakal kita rekonsiliasi. Gitu. Oke. Nah, ini tuh di soalnya diminta kita suruh cari berapa nilai ending inventory untuk full costing dan direct costing-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat ending inventory itu jumlahnya seperti yang diketahui tadi di tabel awal ya. Di sini kita cari. Nah, ini ya. Ending inventory-nya. Oke. Nah, ending inventory segini. Terus kita kaliin sama masing-masing standar cost-nya. Kalau kita pakai full costing 75, kalau kita pakai variable costing 60. Sehingga ketemu kalau kita pakai full costing itu first quarter atau triwulan pertama 300.000 ending inventory-nya. Triwulan kedua 150, 300 dan 600 di triwulan keempat. Kalau kita pakai direct costing jelas lebih sedikit karena nggak ada fix FOH di sini. Nih. Jadi 240, 120, 240, dan 480. Nah, sehingga ada selisih 60.000, 30.000, 60.000, dan 120.000. Ya, perbedaan inventoriable cost terletak pada rate yang digunakan. Rate kalau kita full costing 75, kalau kita pakai direct costing 60. Oke, nanti kita bakal rekonsiliasi profitnya. Oke, nah ini rekonsiliasi beda profit. Jadi kenapa tadi ada perbedaan profit? Pada intinya kita itu yang beda cuma apa sih? Cuma fix FOH-nya aja. Kita bebaninnya 100% atau kita bebaninnya kurang dari itu karena kita ada yang kita simpan di inventory kan, ya kan? Nah, yang jadi perbedaan sebenarnya dari fix FOH-nya. Kalau misal produksi kita sama dengan penjualan, maka inventory kita tuh nggak berubah. Bikin inventory bakal sama kayak ending inventory. Fix FOH yang dikeluarkan untuk produksi itu full. Semuanya kita keluarkan di periode itu karena penjualannya juga sama kayak inventory-nya kan. Kalau kita bilang deh misalnya kita tadi produksi 20.000, terjual 20.000 juga. Ya, berarti fix FOH-nya yang untuk 20.000 itu kita keluarin semua di periode ini. Walaupun kita pakai full costing karena semuanya terjual, maka laba full costing itu bakal sama kayak laba direct costing. Karena inventorinya kita nggak berubah. Oke. Kalau produksi kita di atas penjualan, artinya ada barang yang berubah jadi inventory atau ada inventory yang kesimpan dan nggak sempat berubah jadi COGS, ya kan? Maka inventory itu naik. Kalau misalnya inventory naik, ada fix FOH yang kesimpan di inventory kalau kita pakai full costing. Kalau kita pakai direct costing, semua fix FOH keluar tuh. Jadi beban kita, maka laba full costing itu bakal lebih tinggi dari laba direct costing. Oke, fix FOH-nya kalau kita pakai full atau absorption costing itu masih kesimpan di inventory, belum jadi COGS atau expense. Makanya labanya lebih tinggi kalau kita pakai full costing. Tapi kalau kebalik,
produksi kurang dari penjualan. Kok bisa, Kak? Ya karena kita punya ending inventory. Kita punya ending inventory periode kemarin, sekarang jadi begin kan. Nah, kita jual itu tuh, ya kan? Inventory kita turun. Nah, laba full costing bakal lebih kecil. Kenapa? Karena full costing itu ngitung semua fix FOH-nya, walaupun fix FOH-nya dikeluarin periode kemarin. Untuk produksi barang periode kemarin, kalau barangnya baru kejual sekarang, ya nanti dia berubah jadi COGS itu periode ini. Jadi beban itu periode ini. Sedangkan direct costing itu nggak lihat-lihat dia walaupun produksi kemarin juga ya udah full fix FOH-nya yang kita keluarin sekarang aja yang kita hitung jadi expense. Makanya pasti fix FOH-nya lebih kecil dibandingin kita pakai full costing. Makanya labanya lebih kecil nih, laba si full costing ini. Laba direct costing bakal lebih besar. Nah, itu yang harus kita rekonsiliasi. Dapatnya dari mana? Cara satu, kita cari dulu deh. Pertama tuh kita cari dulu selisihnya berapa. Selisihnya dari mana? Operating income full costing kita kurangi dengan direct costing. Udah selisihnya nih. Triwulan kedua selisih 30.000, lebih besar direct costing. Triwulan ketiga lebih kecil direct costing. Triwulan keempat juga lebih kecil, selisihnya 60.000, ini selisih 30.000. Oke. Terus, nah cara pertama itu yang kita lihat apa? Change in inventory. Yang kita lihat perubahan inventory-nya. Kita lihat kalau mulai perubahan dari mana? Ending kurangi begin, nambah berapa sih atau ngurang berapa sih? Gitu. Kalau kita pakai absorption costing, ini ada di sini ya tadi ya. Sesuai sama data yang sebelah sini. Beginnya ini ya 4.000, 4.000, 2.000, 4.000. Endingnya 4.000, 2.000, 4.000, 8.000. Nih, oke. Loh, kok sampai sini? Nah, salah. Nih ya. Ending inventory-nya kalau kita pakai full costing, tadi berapa ini? 4.000. Ending ya. 4.000, 2.000, 4.000, 4.000. 8.000 ya. 4.000, 2.000, lupa. 4.000, 2.000, 4.000, 8.000. Mana sih? Nih ya. 4.000, 8.000 untuk endingnya. Untuk beginnya 4.000, 4.000, 2.000, 4.000. Nah, ini untuk beginnya. Dikalikan dengan kalau kita pakai full costing nilai inventory-nya 75 per unit. Kita kali nih sama 4.000, 2.000, 4.000, dan 8.000. Kalau untuk ending, beginnya kita kali juga 4.000, 4.000, 2.000, dan 4.000. Sehingga ketemu secara dolarnya segini. Maka ada penambahan atau pengurangan sebanyak untuk second quarter. Tadi kita produksi cuma 18.000, kejual 20.000. Berarti inventory kita di gudang berkurang 2.000. 2.000 kali 75, 15.000. Nah, kalau yang ini inventory-nya naik lagi nih, naik 2.000. Jadi 150.000. Yang ini naiknya 4.000. 4.000 unit ke 8.000 unit. Jadi 300.000. Ini kan dikali 75. Nah, sedangkan kalau kita pakai direct costing, pengalinya itu 60. Karena nggak ada fix FOH-nya kan. Ya kan? Jadi dikali sama 60. Berarti ini jadinya 120.000 karena dikali 60 nih, 2.000 min 4.000 kali 60, 120.000. Yang ininya 120.000 juga, yang ini 240.000. 4.000 dikali 60. Ya. Nah, kita lihat selisihnya. Kalau kita ngukur pakai full costing,
Ini 150.000 minus. Kalau kita pakai direct costing 120.000. Ada selisih 30.000. Kuartal ketiga 150.000 kalau kita pakai full costing, 120.000 kalau kita pakai direct costing. Ada selisih juga 30.000. Kuartal keempat itu kita kalau pakai full costingnya 75, kalau pakai full costingnya 300.000, kalau pakai direct costing 240.000, ada selisih 60.000. Gitu. Itu adalah cara pertama untuk rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi yang pertama itu caranya dari kita lihat berapa perubahan inventory-nya. Perubahan inventory menurut absorption costing dikurangi direct costing. Ketemulah 30, 30, dan 60. Sesuai sama selisihnya. Ini kan kita udah ngitung di awal ya selisihnya. Nah, selisihnya itu kuartal kedua selisih operating income-nya minus 30.000. Ini kita rekonsiliasi sama minus 30.000. Kuartal ketiga 30.000. Sama nih 30.000. Kuartal keempat 60.000. Nah, sama lah ngitungnya gitu. Kalau kita rekonsiliasinya benar, pasti hasilnya sama. Antara selisih di sini, nih selisih operating income-nya dengan cara rekonsiliasi kita. Kita rekonsiliasi pertama pakai change in inventory, perubahan inventory-nya. Gitu. Itu cara pertama. Kalau cara kedua ini lebih gampang, kita pakai berapa selisih antara kuantitas yang kita produksi dikurangi kuantitas yang terjual, terus kita dikali aja. Kenapa? Karena orang bedanya cuma gara-gara fix FOH-nya doang kok. Ya udah, dikali sama tarif fix FOH-nya aja. Oke. Dikali tarif fix FOH-nya. Ya udah, tinggal tulis aja. Yang diproduksi berapa, dikurangi yang dijualnya. Ini ada selisih kan, minus 2.000, 2.000, 4.000. Kita kali sama FOH rate. 15, 15, 15, 15. Udah ketemu rekonsiliasinya. Minus 30.000, 30.000, dan 60.000. Kalau tanya susah yang mana, susah yang tadi. Lebih ribet aja gitu loh caranya. Kalau ini lebih gampang. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini materi terakhir ya, udah selesai ya. Tinggal kita bahas soal. Oke, ini rumusnya ya. Kita cari selisih dulu dari kurangi operating income full costing, kita kurangi direct costing. Cara satu rekonsiliasinya, kita lihat perubahan inventory dari ending dikurangi begin pada full costing, kita kurangi dengan yang direct costing. Atau cara kedua adalah kita lihat berapa quantity terjual. Kebalik nih aku. Quantity produce means quantity sold dikali tarif FOH. Ntar aku benerin ya, ini salah nih. Baru kelihatan. Quantity produce dikurangi quantity sold ini ya. Nih. Cara 2. Nggak ada namanya. Gitu aja pokoknya, lihat dari selisih antara produksi dan penjualan aja. Nggak tahu caranya namanya apa. Kalau untuk rekonsiliasi itu pakai cara terserah kita. Nah, biasanya ditentuin di soal. Aku dulu pernah ngerjain tuh kayaknya disuruh deh. Enggak, tahun kemarin nggak disuruh, nggak apa ya, terserah kalian pakai cara yang mana. Cuma ya jaga-jaga aja. Biasanya sih nggak disuruh ya. Atau biasanya dia soalnya suruh pakai 2 cara rekonsiliasinya. Gitu. Kalau misalnya kalian disuruh milih, yang mending milih ini sih, lebih gampang, nggak usah ribet gitu loh ngitungnya. Oke, kita ganti share-nya dulu. Kita ke soal. Nih aku ini dulu ya, memenuhi kewajiban dulu, aku bahas soal UAS kalian dulu, baru nanti soal yang ini soal AP. Kenapa soal AP? Karena waktu 2017 itu mereka kan bahasnya soal cutting 2016 ya. Nah, itu lebih relevan tuh soal anak AP, karena cutting 2016 kan cuma 1 akuntansi biayanya.
Ya kan, cuma ada AKBI 1, makanya pakai yang soal AP aja. Nah, ini soal UAS kalian dulu, satu dulu ya. Nah, ini yang aku bilang, ada 2 jenis income statement, ada yang lengkap dan ada yang singkat aja. Nah, kita bahas dulu soalnya. PT PIM mengembangkan standar biaya per unit berikut ini pada 100% kapasitas produksi normal, yang besarnya adalah 300.000 unit per tahun. Berarti kapasitas normalnya 300.000 unit. Nih. Oke, 300.000 unit. Terus 301.000 unit. Terus 300.000 ini DM, DL, VFOH dan fix FOH-nya. Oke. Udah ganti ke Excel kah? Oke, ini aku yang diketahui. Aku kasih warna ini ya yang diketahui. Kenapa ini diganti? Ini mengganti ini. Ini diketahui ya. Nah, diketahui DM40, DL35, fix variabel FOH 25, fix FOH totalnya 1.200.000. Oke. Harga jual per unitnya dia 200. Terus beban komersial tetap, berarti fix marketing expense 680.000, variabel marketing expense-nya 0,25. Dalam tahun berjalan, finish good yang diproduksi itu berapa? 301.000 nih, 301.000, terjualnya 290.000. Oke. Udah, terus ada lagi. Mana sih? Aku nyatet di mana ini? Oh, isi belum ya. Nah, terus diketahui juga ada variance-nya nih. Untuk tahun berjalan ada variance biaya variabel. Berarti di sini ada variabel variance-nya. Variabel cost variance. Nah, variabel cost variance itu yang tadi DM variance, DL variance, FOH controllable-nya gitu. Variabel cost variance-nya adalah 53.000. Bukan, sebenarnya ini sih. Kayak apa sih? Variabel FOH variance. Kan ada ya, variabel variance. Variabel FOH variance-nya itu ditambah DM dan DL sama dengan 53.000. Ini di soal. Terus ada lagi, satu lagi, volume variance. Oh, diketahui di sini volume variance-nya. Jadi kalian tidak usah menghitung lagi volume variance di sini. Diketahui 4.000. Oke. Nah, terus seluruh varians biaya standar dibebankan ke harga pokok penjualan atau COGS. Nah, cari dulu berapa sih tarif dari fix FOH-nya. Tarifnya adalah 1.200.000 dibagi kapasitas produksinya. Kapasitas normalnya 300.000. Jadi kita menghitung di awal itu, tarif fix FOH adalah 4 per unit ya. Nah, ini tuh kemarin aku bikin ininya. Ini kalau seandainya kapasitas normalnya itu nggak diketahui. Jadi kalian cari sendiri kapasitas normalnya. Ingat cara untuk cari volume variance. Volume variance adalah fix FOH budgeted dikurangi fix FOH applied atau chargeable, ya kan? Yang budgeted 1,2 juta, nih. Chargeable-nya kita nggak tahu dulu ceritanya. Selisihnya 4.000 tapi favorable.
Berarti dia nilainya minus. Ingat ya, favorable mengurangi biaya, di kredit nilainya minus. Oke, kita pindahin. Berarti FOH chargeable adalah 1.204.000. 1.204.000 ini kita charge ke aktual produksi kita. Kita produksi 301.000 kan. Ya. Maka tarifnya ketemu 1.204.000 kita bagi 301.000, ketemu 4 per unit. Ini seandainya kalau kapasitas normalnya itu nggak diketahui. Gitu. Oke. Nah, lanjut. Kita ngitung sekarang berapa sih full costing dan direct costing-nya. Nggak bisa deh. Ya. Full costing dan direct costing-nya untuk cost of inventory atau inventoriable cost atau standar COGS per unitnya berapa. Oke. Standar cost per unitnya adalah kalau kita pakai full costing berarti DM, DL, VFOH ditambah fix FOH nih. Nih, kita tambahin fix FOH-nya 4, berarti 104. Kalau kita pakai direct costing cuma DM, DL sama VFOH jadi cuma 100. Ada selisih 4 di sini karena ada fix FOH. Oke. Terus, nah kita suruh bikin income statement. Pertama, kita bikin dulu untuk full costing-nya. Kalau full costing, nih aku bikin, ini kalau misalnya versi lengkap ya. Ini versi lengkapnya kalau kalian belajar COGS statement zaman dulu, itu ngitungnya gini kan. Bikin dulu berapa manufacturing cost-nya untuk semua unit yang diproduksi. DM, DL, VFOH, fix FOH untuk unit produksinya 301.000. Oke. Ditambah WIP bikin, dikurang WIP ending, ketemu jadi COGM. Ya. Terus ditambah FG bikin, dikurangi FG ending. Nah, ngitung FG ending gimana? Ngitung FG endingnya, kita lihat berapa yang diproduksi 301.000 dikurangi sama berapa yang terjual, ya kan? Maka ketemu ada 11.000 di gudang. Ya, 11.000 kita kaliin sama nilai inventory cost-nya. Kalau kita pakai full costing itu 104 per unit. Kita kaliin 11.000, ketemu 1.144.000 kalau kita ngitung FG ending pakai full costing. Gitu. Baru ntar ketemu berapa COGS kan. Nah, terus tambahin nih sama variable variance, volume variance. Nah, ini kenapa nilainya minus? Karena dua-duanya di soal dia itu favorable. Kalau favorable dia bakal mengurangi cost kita. Ya kan? Minus 53.000 dan minus 4.000, maka adjusted COGS-nya menjadi 30.103.000. Gitu. Ini kan kalau versi kita ngitung dulu baru kurangi ending inventory kan. Kalau kita ngitung yang kayak tadi caranya ya udah sales nih kita kurangi sama DM, DL dan FOH sesuai sama yang terjual. Langsung aja. Ini berarti 40 kali 290.000 unit. Ya kan? Yang ini 35 dikali 290.000 unit. Yang ini 25 nilai VFOH-nya dikali 290.000 unit. Gitu. Ini kalau versi lebih singkatnya. Sama aja, mendingan kalian pakai yang ini kalau dosennya nggak nyuruh kalian bikin versi lengkapnya ya. Ini 4 dikali 290.000 unit. Dah. Udah, itu ketemu COGS-nya. Tinggal disesuaikan sama variance-nya nih. Masukin variable variance, volume variance. Ketemu di sini. Adjusted COGS. Adjusted COGS-nya. Terus kita kurangi sama,
Sales kita kurangi adjusted COGS, ketemu gross profit-nya. Sama ya, nih. Tinggal kita kurangi berapa variabel marketing expense dan fixed marketing expense, lalu ketemu operating income-nya. Gitu. Oke. Nah, variabel marketing expense-nya tadi berapa? 0,25 per unit, kita kaliin sama berapa unit? Ada yang terjual 290.000 unit, maka ketemu 72.500 gitu. Ya, tuh 0,25 dikali 290.000 gitu. Fix FOH-nya, fixed marketing expense 680, ketemu operating income 27.144.500. Itu kalau kita pakai full costing. Kalau kita pakai direct costing, oke, ini sausnya. Oke, ada pertanyaan sebentar. Kak, berarti cara yang lebih mudah itu pakai unit yang terjual? Iya, lebih mudah kayak gini. Karena kalian nggak usah ngurang-ngurangin lagi nih sama ending inventory, ngitung lagi ending inventory, nggak usah. Tinggal langsung aja dikaliin sama unit yang terjual biayanya. Gitu. Lebih ringkas ngerjainnya. Oke. Oke. Nah, ini kalau kita pakai direct costing sama ya, sales, DM, DL, VFOH-nya sama, tapi kita nggak pakai fix FOH kalau kita pakai direct costing. Terus tinggal kita kurangi sama variable variance. Kak pernah namanya soal? Enggak, cuma kalau versi lengkap nggak lengkap itu dosen kalian nyuruh COGS-nya kayak gimana gitu. Takutnya kalau kalian dapat dosennya pengennya COGS tuh harus lengkap sesuai COGS yang dulu kalian pelajari. Oke. Biasanya kan dulu COGS kalian nggak pernah ngaliin langsung sama sales kan, tapi kalian kaliin sama produksi dikurangi ending inventory, ya kan? Ini kebetulan aja kita juga nggak ada bikin inventory, ending inventory, jadi nggak usah mikirin itu gitu. Kalau di sini ya. Oke, lanjut. Oke. Ditambah variabel variance-nya. Terus volume variance nggak kita masukin. Ingat, direct costing kita nggak masukin volume variance. Ya. Ketemu variabel COGS-nya. Terus dikurangi variabel marketing expense. Ketemu contribution margin. Kalau kita pakai direct costing. Ya. Ketemu contribution margin, kurangi fixed marketing expense, kurangi fixed FOH sesuai budget, ketemulah operating income. Operating income 27.100.500 ada selisih nih. Selisih di sini 27.144 sama 27.100 berarti selisihnya 44.000. Nah, beda profitnya adalah 44.000. Nah, sekarang kita tinggal nyari perbedaannya karena apa? Kita rekonsiliasi lah. Pakai cara satu, kita lihat change in inventory. Inventory ending kurangi begin, ya. Sebenarnya tadi bebas ya, kalau kalian langsung dikaliin 104 juga nggak apa-apa. Misalnya di sini langsung dikali 104.000. Jangan, kita berubah formulanya. Ntar aku kopas dulu di sini. Nah, ini misal kalian mau pakai ini ya, 11.000, endingnya kan tadi produksi 301.000 dikurangi, terjualnya 290, sisanya 11.000 di ending inventory. Ini langsung kalian kaliin sama standar COGS-nya per unit. 104 kan? Ya. Terus yang direct costing ini 11.000 unit juga dikali sama 100 per unit. Ya, jadi 1.100.000. Ya kan? Terus ending kurangi begin, kalian lihat change-nya, perubahannya. Ini karena beginnya 0, jadi endingnya
itu tinggal dikurangi 0 aja. Berarti ending inventory ada dikurangi begin itu sama dengan change in inventory. Oke, ini adalah nilainya, nilai, sorry. 1144 dikurangi 1.100.000. Kalau kita pakai fix FOH karena standar COGF-nya 104 nilainya, jadi change in inventory-nya 1.144.000. Kalau kita pakai yang direct costing karena standar COGF cuma 100, jadi 1.100.000. Maka hasilnya selisihnya adalah 44.000, sama dengan beda profitnya. Gitu. Kalau cara yang kedua ini lebih gampang. Ending 301.000 unit, begin 290.000 unit, kita kali sama tarif FOH-nya. Ketemu 44.000 selisihnya. Gitu aja. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyain dari soal kalian ini? Kalau enggak, lanjut. Ada pertanyaan sebentar. Boleh ulang alasan bedanya, Kak? Ya, jadi alasan ada beda profit di sini adalah sebenarnya cuma karena ada fix FOH yang nyangkut di ending, yang nyangkut di perubahan inventory. Kan awalnya inventory 0 nih, ya. 0. Terus sekarang jadi 11.000. Artinya kita sekarang, awalnya kita nggak punya inventory, sekarang jadi ada inventory 11.000. Kalau kita pakai full costing, si full costing ini isinya dari inventory itu yang ada di gudang, itu DM, DL, VFOH, dan fix FOH. Ya kan? Terus yang kalau misalnya yang direct costing, itu cuma ada DM, DL, VFOH. Fix FOH-nya semuanya dibebankan periode itu. Maka di sini artinya di 11.000 ini tuh sebenarnya ada fix FOH-nya. Kalau di direct costing itu nggak ada. Ya, maka si full costing ini dia membebankan fix FOH-nya nggak sebanyak itu. Selisihnya adalah 44.000, yaitu dari tarif FOH-nya 4, fix FOH-nya 4 dikali sama 11.000 yang sekarang berubah jadi inventory itu. Kalau di direct costing dibebanin semuanya di income statement, kalau di full costing kita tahan dulu di inventory. Maka sebenarnya sebenarnya kita itu nahan beban kita itu loh di inventory, dimasukin ke cost inventory dulu. Makanya nanti di direct costing ini dia nilai inventory-nya lebih kecil dibandingkan inventory yang ada di ada di inventory yang ada di full costing. Atau dalam income statement-nya si direct costing ini membebankan fix FOH-nya duluan nih. Walaupun barangnya masih ada di ending, fix FOH-nya kita bebanin duluan di income statement. Makanya ada selisih profit di sini 44.000 dari yang ketahan di inventory. Kalau full costing, kalau direct costing kita bebanin, lepasin semuanya, beban fix FOH-nya itu kita bebanin tahun ini semua. Gitu, sebenarnya bedanya karena itu. Makanya sebenarnya hubungannya ya tarif FOH di sini. Gitu. Next ya, soal AP satu lagi. Nah, tapi ya di sini aku notes dulu. Jadi, aku tadi udah lihat KJ-nya. Ada perbedaan sama aku KJ-nya itu. Jadi, ya boleh ntar kalian cross-check lagi aja. Aku juga nggak tahu ya kenapa kayak gitu, karena nanti deh, gini nih. Jadi perbedaannya itu di variance aja sebenarnya. Nah, kita baca soalnya ya. Jadi di soal ini dia bilang, tahun 2017 itu baru beroperasi. Berarti kita nggak punya inventory begin tuh. Kalau 2017 baru beroperasi. Terus
Dengan menggunakan mesin dan SDM yang tersedia, perusahaan mampu produksi secara maksimal atau kapasitas penuhnya itu 6.000 unit. Ya, tenda modern, dia produksi tenda modern 6.000 unit kalau full capacity. Secara aktualnya, mereka itu cuma bisa produksi 90% dari full capacity atau 5.400 unit. Terus yang terjualnya estimasinya adalah 85% dari yang diproduksi. Berarti kalau produksinya 5.400, terjualnya cuma 4.590 unit. Oke. Terus diketahui prime cost itu apa? Direct material tambah direct labor-nya 3,6 miliar. Ini untuk tahun itu ya. Terus direct labor-nya 1,5 miliar. Terus variable conversion cost. Conversion cost itu DL plus FOH. Kalau variable conversion cost berarti DL plus VFOH 2,4 miliar. Fix FOH 1,5 miliar. Variable FOH 900 juta ya. 900 juta dan kita cari di sini direct materialnya. Kenapa? Karena belum ketemu DM plus DL 3,6, DL-nya aja 1,5, berarti DM-nya 2,1 miliar. Ini untuk kita cari apa sih? Perusahaan telah menetapkan total biaya produksi standar pada kapasitas penuh. Kalau pada kapasitas penuh berarti 6.000 unit. Ini adalah biaya standar untuk 6.000 unit. Nah, makanya kita bagi dulu untuk cari standar cost per unitnya. Ya, maka ketemu 600.000, 250.000, 400.000. Ini dibagi sama 6.000 unit ini. Oke, ketemu tuh standar cost per unit. Nah, kita sekarang kalau pakai full costing itu berarti DM plus DL plus VFOH plus fix FOH. Jadi berapa? DL-nya 250.000, fix FOH-nya 150.000, variabel FOH 150.000, fix FOH 250.000 dan DM-nya 350.000. Sehingga total cost-nya adalah 1 juta. Kalau kita pakai direct costing, kita kurangi fix FOH-nya nih, nggak usah dihitung. Jadi cuma 750.000. Ini inventoriable cost-nya. Oke. Terus, nah dikasih tahu lagi. Next, pada tahun 2017 diketahui terdapat variable cost variance yang terdiri dari price variance material sebesar 65 juta unfavorable, price variance untuk labor sebesar 15 juta favorable. Semua cost variance dibebankan ke COGS pada akhir tahun. Terus pada 2017 realisasi variable selling general administratifnya 420.000 untuk tiap produk terjual. Kalau total fixnya itu 450 juta. Terus selling price-nya 2 juta per unit. Nah, gini ya, bedanya aku sama KJ itu adalah di KJ, dan aku udah lihat revisinya juga ternyata nggak direvisi. Berarti menurut mereka itu benar, KJ-nya itu variance-nya, nih, ini kan kita punya price material variance dan price labor variance. Terus dia udah bilang kan, diketahui terdapat variable cost variance. Nah, harusnya kan dua-duanya dihitung ya di income statement-nya, ya nggak? Karena dua-duanya itu adalah variable cost variance. Nah, tapi untuk di KJ itu aku nggak ngerti kenapa nggak dihitung si price variance materialnya. Yang dihitung cuma price variance untuk labor.
Padahal tadi di soal pun sama ya, variance yang diketahui itu untuk material, labor, sama FOH controllable variance kan. Kalau ini dia nggak dihitung gitu loh di jawabannya. Jadi aku juga bingung. Nah, menurut aku, ini kalau pendapat aku itu harus dihitung. Karena kita nyusun income statement itu sebenarnya adalah nilai aktual. Makanya kalau kita pakai di sini nilai standar, ya kita harus sesuaiin sama variance-nya, karena kita mengeluarkan semuanya berdasarkan nilai aktual. Income statement itu nggak boleh cuma berupa budget kita, tapi kita sesuaikan dengan kondisi yang nyata. Makanya ada yang namanya variance. Kalau variance material nggak dihitung, ini data buat apa? Gitu. Ada yang beda pendapat mungkin kenapa dia nggak dihitung gitu. Oke, boleh nanti di chat aja kalau Kak ini harusnya emang nggak dihitung gitu, karena apa gitu ya. Oke, untuk volume variance kita ngitungnya gimana? Tinggal budgeted fixed FOH dikurangi fixed FOH yang applied. Nah, kalau sesuai budget itu kan adalah 1,5 miliar ya, fixed FOH-nya, totalnya 1,5 M. Terus kalau yang applied-nya, tadi tarifnya adalah 250.000 per unit. Terus produksi kita cuma 5.400 unit. Berarti yang applied-nya cuma 1,35 M, sehingga ada volume variance. Kiri kurangi kanan, 150 juta. Nilainya unfavorable. Oke, terus kita suruh bikin income statement pakai full absorption costing. Nah, salesnya dari mana? Sales sesuai yang terjual cuma 4590 atau 85% dari yang kita produksi. Nih dikali sama harga jualnya 2 juta per unit, jadi 9180. DM-nya sesuai sama good sold-nya, sesuai sama yang terjualnya. Itu kita kaliin nih DM 350, 250, 150, dan 250 ini. Standar cost per unitnya kita kaliin sama unit yang terjual. Terjualnya 4590. Gitu. Oke, ini dikali 4590 semua. Nah, terus aku ngitung tadi price material variance-nya aku masukin ya. Beda sama di KJ. Kalau di KJ nggak dimasukin, yang dimasukin cuma labor aja. Untuk price material variance ada 65 juta unfavorable. Masuk berarti 65 juta menambah cost kita. Terus yang price variance labor 15 jutanya favorable, berarti minus 15 juta. Terus volume variance masukin 150 juta, ketemu adjusted COGS 4790 juta. Gross profit-nya berarti kita kurangi atas nih sales-nya, kita kurangi COGS yang adjusted, ketemu 4390.000 gross profit-nya. Tinggal dikurangi expense, variable expense, dan fixed expense. Nah, variable expense-nya itu ada nih 420.000 per unit dikali yang terjual 4590. Ketemu 1927800, fixed expense yang 450 juta, operating income-nya ketemu 200. Kalau di KJ itu 20077.200 karena 65 juta ini nggak dihitung. Gitu. Ya. Terus kalau kita pakai yang direct costing, aduh lupa nggak ditandain. 3 income statement direct costing. Sama ya, sales-nya sama, ngitung DM, DL, VFOH-nya sama. Terus masukin price material variance-nya 65 juta, price labor-nya minus 15 juta. Terus nggak kita masukin volume variance, ingat karena dia direct costing.
Nah, terus variabel COGS-nya berarti 3492500 ditambah sama variabel expense ini nih. Turunin ke bawah. 1.927.800.000 sehingga ketemu ada contribution margin 3.759.700.000 dikurangi fixed expense 450 juta dan fixed FOH sesuai budget. Budget 1,5 miliar. Oke. Masukin, ketemu operating income 1.809.700.000. Gede ya perbedaannya nih. 2012 sama 1809 kita kurangi bedanya berarti jadi 202.500.000. Nah, cara yang pertama kita lihat change in inventory-nya. Oke. Change in inventory ini harusnya kayak gini nih sebenarnya. Lupa aku. Ending kurangi begin. Ya aku tuh langsung masukin rumus di sini aja soalnya. Tuh. Change in inventory-nya berapa? Begin-nya 0, berarti ending-nya aja 810 dan 810 dari mana? Dari 5.400 yang diproduksi kita jual 4.590. Oke. Tinggal kita kurangi. Terus kita kaliin sama standar COGS-nya. Sehingga ketemu 810 juta dikurangi 607.500 atau ketemu 202.500.000. Sama ya, dengan beda profitnya. Cara yang kedua, kita key production dikurangi key sold. Nih, 5.400 kurangi 4.590 ketemu 250. Dikali sama tarif FOH-nya. Fix FOH-nya 250.000 per unit, jadi ketemu 202.500.000. Itu cara kedua rekonsiliasi. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Enggak. Di begin itu bisa macam-macam. Ada yang nanya ya, di begin harus 0 Kak? Enggak. Ini tuh karena soalnya dia itu baru produksi tahun ini. Makanya dia nggak punya begin inventory. Soal yang tadi juga sama. Dia itu produksinya, dia emang dianggap nggak punya bikin inventory. Gitu. Nah, rekon itu di soalnya itu nggak disuruh ya. Jadi, kalau nggak disuruh sih harusnya bisa pilih salah satu ya. Kalau misalnya nggak disuruh, bisa pilih salah satu. Atau kalian pastinya tanyain ke dosen masing-masing aja. Cuma kalau aku emang selalu cari aman. Aku dari dulu kalau misalnya ngisi itu harus 2 cara gitu loh. Cari aman aja gitu. Takutnya dosennya emang pengennya kalian ngerjain pakai 2 cara gitu. Kalau misalnya nggak disuruh, misalnya cukup satu juga boleh, ya udah satu aja. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Susahan mana sama CBA? Terus nanya lagi. Lihat contribution margin, Kak. Contribution margin. Nih. Ini pasti beda ya sama KJ ya, contribution margin-nya juga. Karena KJ nggak ngitung ini nih, nggak ngitung price material variance-nya. Coba deh menurut kalian dihitung nggak sih price material variance? Soalnya kalau lihat di soal yang tadi kan, ya harus dihitung sih menurutku. Kalau nggak dihitung dia mau dikemanain coba material variance? Ya nggak? Iya harusnya dihitung ya. Aku maksudnya aku masih belum dapat logiknya gitu loh. Kalau dia nggak dihitung tuh harus dikemanain gitu kan? Karena again kita harus mengingat bahwa
ngitung apa namanya? Ngitung bikin income statement itu harus pakai data real sebenarnya. Makanya kalau kita nyatet di inventory-nya pakai standar, ya kita sesuaiin sama variance-variance ini kita masukin. Gitu. Termasuk ya, misal kalian cuma diketahui ini doang kan. Ini misalnya soalnya ya. Misalnya ini kan diketahui cuma DM, DL gitu ya. Terus misalnya diketahui lagi bahwa fix FOH-nya itu secara realnya itu misalnya nggak 1,5 M, tapi 1.600 misalnya. Ini apa sih? Bener nggak sih aku ngomongnya itu? 1,6 M, misal ya. Fix FOH-nya 1,6 M. Berarti artinya kalian itu mengeluarkan fix FOH itu enggak 1,5 tapi 1,6. Maka nanti harus ada adjustment juga. Adjustment-nya apa namanya? Spending variance. Dulu seingatku di soalnya Pak D itu ada. Temanku tuh nanya gitu loh. Tapi dia nggak ngasih soalnya karena nggak boleh kan dia nanya, "Gin, spending variance masuk nggak sih?" Masuk. Berarti di sini ada spending variance for FOH, for fix FOH. Di sini nih, sebelum adjusted COGS, itu selisih antara FOH yang aktual dengan FOH yang pada budgeted. Ini deh, aku kasih ininya. Jadi kalian ingat ya konsepnya si income statement itu, ya kalian harus menilai menuliskan berapa realnya. Kalau misalnya kalian bikinnya budgeted, ya kalian di discard ya kayaknya. Nih, actual FOH sama ini selisihnya controllable variance kan, tapi kan dipecah lagi tuh, ada yang spending sama ada yang satu lagi apa sih, variable variance kan. Nah, yang selisih antara aktual dengan budgeted untuk fix FOH-nya berarti spending variance untuk fix FOH gitu. Itu kalau misal ini aku udah ganti share belum ya? Udah ya? Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada selisih antara aktual fix FOH dengan fix FOH yang budgeted, itu kalian tetap catat spending variance for FOH itu di sini nih, di bawahnya volume variance, atau terserah pokoknya masuk ke COGS yang adjusted. Itu kalau kita pakai income statement full costing. Kalau kita pakai yang ini, bentar aku kasih shape deh. Insert. Nih. Nih, kalau ada selisih aktual FOH dengan FOH budgeted. Oke, ini kalau misal pakai full costing. Kalau kalian pakainya direct, ini masukinnya di expense karena fix FOH-nya pun masuk ke expense ini. Nih, kalau ada selisih aktual FOH dengan FOH budgeted, tetap kalian catat di sini. Nih, masukin di bawahnya fix FOH ini. Karena, again, kalian harus mencatat income statement itu sejujur-jujurnya. Sepengeluarannya perusahaan tuh kalian catat gitu. Di YouTube Pak Didik, kok variance hanya masuk di full costing ya, Kak? Iya, production volume variance. Iya kan? Volume variance emang tadi aku masukin di sini doang kan? Nih, volume variance kan cuma di sini doang kan? Di bawah nggak ada kan? Nih, price material sama price labor, nggak ada volume variance. Ya tadi, aku udah bikin penjelasan kalau misalnya volume variance itu cuma berhubungan sama fix FOH aja. Fix FOH yang dibebankan ke inventory. Ya kan, dibebankan ke inventory, makanya ada FOH applied
ada selisih dengan FOH budgeted. Makanya dicatat volume variance di sini untuk full costingnya. Kalau direct costing, karena kita nggak nyatet FOH applied, yang nggak kita catat volume variance-nya. Ini loh aku catat tadi, makanya kenapa hanya di full costing. Kak, volume variance itu harus selalu dicari ya, Kak? Iya. Kalau misalnya untuk full costing, volume variance itu di soal nggak diketahui ya kalian cari sendiri. Gitu. Karena kalau untuk full costing, kalau kita nggak bikin volume variance, kita akan mencatat fix FOH hanya berdasarkan yang kita produksi aja. Gitu. Yang masuk ke COGS karena apa ya? Kan tadi itu selisih antara yang applied sama yang budgeted itu adalah volume variance. Kalau kita nggak catat volume variance-nya, yang di sini cuma FOH applied aja. Padahal bisa jadi dia itu under atau over applied gitu. Makanya harus dicari sendiri berapa volume variance-nya kalau nggak diketahui di soal. Oke? Oke. Oh, berarti yang direct itu cuma controllable variance. Iya, cuma variable variance dan FOH controllable variance. Jadi variable variance itu variance yang berhubungan sama DM, DL, sama VFOH. Oke. Atau FOH controllable variance. Nah, tapi ya teman-teman, misal di sini tuh udah diketahui, bentar. Tadi di sini udah diketahui controllable variance. Nih, karena spending variance itu merupakan controllable variance juga. Ini masuk kan? Putih banget ya, Nong. Ada yang nyala mic-nya? Nah, kalau misal nih controllable variance udah diketahui. Ya, controllable variance ini kan isinya semua selisih antara actual FOH dengan dengan budgeted allowed ini, berarti ini udah masuk selisih antara actual fixed FOH dengan fixed FOH di budgeted ini. Jadi kalau misalnya kalian udah diketahui controllable variance, ya spending variance-nya nggak usah nyari lagi. Gitu, karena udah tercangkup di sini. Biasanya kalau soal-soal biasa ya, itu nggak suruh nyari spending variance-nya lagi. Cuma kalau soal beliau kemarin tuh ada, makanya just in case soalnya kayak gitu, ya kalian cari spending variance-nya. Tuh ya, jangan lupa materi variance FOH. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ini aku biasanya sengaja nggak bahas soal yang cutting atas, maksudnya yang anak 2017 itu biasanya nggak bahas dulu, karena biasanya dibahas di akhir ya, di review, atau nanti kan ada 2 pertemuan tuh, kita kan TM7 juga udah nggak ada ini kan, makanya itu dipakai buat bahas soal doang. Sama pertemuan satu lagi tuh ada lagi kan, buat pertemuan menuju UAS gitu. Nanti di situ ya dibahasnya biasanya. Udah, materi kalian tuh emang nggak nyambung satu TM9 sama TM10 nggak nyambung, ntar TM10 sama TM11 nggak nyambung gitu. Jadi ya gitu deh, semangat. Tuh. Ya, jangan lupa les atau nonton record. Ada lagi yang mau ditanyain? Nih, tadi tuh aku nyatet loh di sini. Di PPT, nih. Mana ya yang nanya volume variance lagi?
Ini loh. Nih, aku tuh udah nyatet hitung volume variance hanya full costing. Aku udah nyatet nih. Kenapa hanya pada full costing? Ini aku udah jawab di sini. Karena pada direct costing kita nggak bikin jurnal WIP pada FOH applied untuk fix FOH. FOH applied hanya tarif fee FOH-nya aja. Jadi nggak ada volume variance-nya. Oke, ini aku udah jelasin di sini ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?